Mulai Dit. Yuk. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya badi as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Bil fasahati wal balaghati wal bara'ah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari qati raf'ati rahmah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sekabeh jamaah samawi iki griyane kaos ya? Dan kangen ya. Ulang ngendang kurang ya. Ngirian kangen. Alhamdulillahirabbil alamin. Di insyaallah barokah di rumah kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah mulia. Amin. Alhamdulillah juga kita haturkan terima kasih kepada Allah dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kenapa? Dengan Maha Rahman dan Maha Rahim serta Qoharnya kita ditarik untuk bisa berzikir kepada Allah. Untuk apa? Limardotina wa mahabbatina, karena mencari ridhonya dan karena ekspresi cinta kepadanya. Nah, setelah saya iki sampai jam berapa kali? Minuman iki. Sampai jam kali tah. Wah. Sampai jam kali nggih ya. Tak tinggal jam 12. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pula makalah ke-18. Makalah ke-18 Pripen jebuninya kaifa yatasawwaru iku hale kepripen atau bagaimana mungkin yatasawwaru kegambar ayah jubahu apa yang tange hijabhu ing Allah sayun opo sewiji-wiji wa huwa utawi ya Allah allazi iku zat dohara fi kulli shay'in kang dohir ing dalam saban-saban sewiji. Rasa ta'ajub dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana kegambar dalam pikiran dalam hati kita sehingga gambaran itu menutupi kita dari Allah, sedangkan Allah itu dohir di dalam setiap sesuatu. Artinya apa? Artinya ini ada kaitannya dengan di atas, bahwa sesuatu apapun pada hakikatnya itu adalah kosong gelap, tidak ada. Yang ada hakikatnya Allah. Jadi kalau pada suatu hari seumpama kita dibenci atau dipuji, ketika kita dipuji dan pujian itu memang benar adanya, seharusnya senang dengan pujian itu bukan kepada orang yang memuji, tetapi kepada Allah. Karena apa? Kita sudah belajar dari zaman dulu kecil, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji yang 4 itu tetap seyogyanya tetap punya Allah. Artinya apa?
Qadim alal qadim, memujinya manusia kepada manusia, hakikatnya Allah lah yang memuji kepada kita. Bila pujian itu benar, maka seharusnya itu mungkin kabar gembira yang Allah sampaikan kalamnya kepada seumpama bercakap-cakap ngomong. Kang Ham ngomongin Kang Alek do, subhanallah, Kang Alek ini istiqomah amat gitu. Nah kali rene setiap malam Kamis gitu. Fisika. Nah, Kang Alek niki napik gede endase. Wih ya iya gak kita gak Kang Ham. Kita mau menggenan jari Kang Alek. Berarti senangnya ning tapi ning Allah, ya Allah terima kasih. Kita dipuji karo Kang Hamiti ini atas kehendakmu. Atas apa kita mampu untuk melakukan taat, tentu kudratilah dengan kekuatan Engkau. Jadi ketika dipuji kita tidak membumbung tinggi. Begitu kita juga ketika dicaci maki kita tidak merasa sakit hati. Ketika ada yang mencaci maki kita tidak membenci kepada yang mencaci maki. Tapi ingat, cacian ini datangnya dari Allah. Jangan-jangan saya yang dicaci ini benar adanya seperti itu. Atau CP Ustad kula Ustad Marjuki ngomong disengiti karo uwong iku karni mat. CP kula berontak pripun tad wong disengiti karo uwong ini mat. Sirane endak hati-hati. Uwong ku menggonon go cangkeme ku sirane ngati-ngati jalane. Nah ternyata dengan kita disengiti uwong kita jadi ngati-ngati. Orang lelewat kita. Itu nikmat. Jadi segala sesuatu itu sandarannya kepada Allah. Karena sesuatu apapun pada hakikatnya yang ada itu Allah. Setiap perkataan pembenci dan pemuji pada hakikatnya manifestasi daripada adanya Allah. Seperti itu. Ngaji kayak serius ya. Sambil ngopi buat apa-apa. Terus makalah kedua. Kaifa yatasawwaru hale kaya kepriben bagaimana mungkin yatasawwaru nerima kegambar, nerima kerupa di dalam hati pikiran kita ayuh jubbahu apa yang tengah hijab ngedingding segala sesuatu wa huwa alladzi dhahara li kulli syai'in wa huwa utawi ya Allah iku kang dohir ya Allah li kulli syai'in atas setiap sesuatu. Hampir sama dengan makalah yang di atas. Kalau di atas memakai fi kulli syai'in, hari kini bi kulli syai'in. Mau mafi pakainya saya pakai B huruf jar. Bimuli kadue Allah. Jadi makanya hampir mirip keterangannya. Segala sesuatu itu pasti Allah lah yang berperan aktif dalam diri kita. Ini kan kita hidup pun kita tidak ditinggalkan oleh Allah. Sehingga kita hidup di dunia ini kita diberi oksigen untuk bernapas. Oksigennya sangat berlimpah ruah gratis. Kira-kira nafas oksigen kelawan emas iki lebih dibutuhkan mana? Emas apa oksigen?
Oksigen. Oksigen. Walaupun yang mahal itu emas, tapi pada hakikatnya sebenarnya oksigen lah yang mahal. Diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Seharusnya yang barang mahal itu yang seperti nafas kita tidak beli berterima kasih. Kita kapan berterima kasih kepada Allah? Ora ilah. Zikir kan kadang udah suwe nih zikir kan. Ngaji kok mau suwe nulih gitu mateng kan. Menawa gancang kita kata. Nah, alam semesta ini katanya likuli syai'in, alam semesta raya ini, semua yang ada di alam semesta ini Allah lah yang menjalankan, yang menundukkan kita dohir dengan Allah. Sehingga dalam satu ayat di sana ada walillahi yasudu man fis samawati wal ard. Terus dawa ayatnya sujud segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi, sampai ujung akhirnya wa katsiratin minan nas, yang dan kebanyak dari manusia sama juga sujud, wa katsiratin haq alaihil adab, dan banyak di antara manusia yang hak kepada manusia itu adab siksaan. Bukan Allah. Jadi kita termasuk kasir yang sedang taat. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang taat. Nah, pada hakikatnya semua ini tidak mendinding, tidak menutup. Nggak mungkin kita itu ditutup oleh harta, oleh apalagi, oleh jangankan harta ya. Kita ini sama ayam pitik saja sudah tertutup Allah. Waya maghrib sholat ke dahema, ayamnya hilang, urung manjin digelati dipit gol. Coba gak pitik doang. Oh, betul, bokatan. Harganya sepi. Coba ya. Semanjing kandang ya. Ada orang khusus. Tidak harganya. Kudu jam berapa balik anak urus kok. Oh, Dajjal dihilangkan sendiri. Untune kula araser. Apa masih ingat ning ayam? Kali untu. Aduh. Allah. Ayam hilang los. Ayam hilang los. Untu cekal Allah. Kiin gerupane cari pangerannya. Enda aja ngelatih ayam, enda ngelatih kita, tak cabut sembitlah nikmatnya. Untu larang Allah. Iya, kamu cuk. Benar. Sebenarnya segala sesuatu tidak menghijab sebenarnya. Cuma karena kitanya kebanyakan maksiat, kebanyakan kita menuhankan nafsu kita, jadinya tertutup. Ini contohnya. Segala sesuatu ini menunjukkan kepada Allah sebenarnya kalau kita dipikir. Malah ada satu mukjizat dulu di zaman Kanjeng Nabi, bahwa segala sesuatu itu bersujud kepada Allah. Contoh dulu itu bulan. Kita sering dengar cerita di pengajian-pengajian, bahkan kalau bulan Rajab ini ceramah-ceramah, kita mendengar bahwa bulan ini terbelah oleh siapa? Oleh permintaan Nabi kita. Nabi ketika itu kaum Quraisy ingin meminta bukti, ingin meminta mukjizat, meminta bulan terpecah. Terpecah itu bulan, sigar. Artinya secara logika, mana mungkin sih sebuah planet terpecah kok saiki utuh maning? Berarti kan sujudnya matahari, nurutnya bulan ikuning Allah, kedane menunjukkan kita, oh benar, berarti segala sesuatu di sini ada yang mencipta. Seharusnya kita ini sadar. Ini ya bulan. Malah ada, waduh, harap enteng nih kebaterannya. Wis kan ngomong.
Hampir enggak. Masih sore 5 menit lagi. Masih ya. Nah, ada satu cerita yang Uus kan bener kan? Bener kan Uus kan mati tes. Tes satu. Enggak, baterainya aja baru baterainya. Baru anu ini apa? On off ya, on off ya. Tes. On off ya. Uus mati ya, bener. Baterai baru. Oh iya, anak apa? Meh. Apa ini kali kroni colokin Oh ya mati. mati? Oh, iya mati. Mati. Oh, colokan yang 2000 kan Anu, power. powernya Mati. Iya. Kita berani oke. Bisa diangkat. Diangkat. Mati. Speakernya. Di speaker aja kan. Ada colokan. Colokannya itu. Oh, batu itu kan. Bikin mati. Cas perlu dicas. Habis. Iya terus kagol. Ya irit. Colokannya itu. Ampura. Tuh nih, itu sofa di sofa. Oh. Di jeda dulu. Segala sesuatu ini pasti atas kehendak Allah. Ketika kita dipuji, jangan membumbung tinggi. Ketika kita dihina, kita jangan merasa lemah. Semua itu pasti dari Allah. Tinggal kita berpikir bagaimana, apakah hinaan atau pujian itu benar-benar. Artinya kalau pujian itu benar dari Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kalau hinaan itu benar karena kelakuan kita, kita beristighfar kepada Allah. Itu sebagai pengingat kita. Itu. Kembali juga bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini bersujud kepada Allah. Contoh lainnya ada dalam mukjizatnya Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi diceritakan naik ke Gunung Uhud. Naik ke Gunung Uhud ini ada yang mengatakan di Gua Hiro. Di Gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Naik di sana, pas naik di atas gunung, gunungnya gempa, lagi ada gempa. Nah ketika gempa, gunung itu diedek, digejok. Cara bahasa iki nak Cirebon, cara kene apa digejok? Sami ya? Digejok. Digedrok. Wahai gunung, berhentilah kamu bergerak. Di sini ada nabimu dan Syahidaini, orang yang nantinya mati syahid dua-duanya. Seketika gunung itu berhenti bergetar. Itu berarti secara logika memang gunung itu makhluk dan nurut ning Kanjeng Nabi. Seharusnya kita berpikir. Malah itu cerita-cerita yang mungkin ada di mukjizat, cerita di wali-wali Allah pun ada. Ada dalam buku As-Sanatir. Buku Sanatir itu kumpulan tukilan-tukilan. Di situ diceritakan Ibnu Hajar dan satunya Imam Romli itu sejaman. Hidupnya satu zaman. Cuma kalau Imam Romli itu kaya raya, kalau Ibnu Hajar sangat di bawah kemiskin. Sama-sama ulama cerdas. Karangannya banyak Ibnu Hajar. Pada suatu hari istrinya kepengen mandi di kolam renang. Namun ning maning Pesona atau ning Metro lah. Primen, tapi khusus wado nih mau. Pengen hidup rada mewah primen sih mandi di kolam pemandian pun. Ngumpulakan mungkin oli amplop, oli apa ya, dikumpulakan oli lah picis. Oke, nong. Rana ke. Picis sewis nana. Aturan cara kepengen ning kolam renang. Adus di pemandian. Ketika adus ning pemandian, ternyata ning Metro kun wis di booking full karo istrine Imam Romli. Jadi nggak ada boleh orang masuk karena seharian itu udah di booking, dibayar sekalian. Yes. Larapan adus wis picis wis duwe bengen sing pengen
Barang wis wae picis nana ora bisa mancing tetep. Balik maning ngedumel ning lakine. Kakang pada be ustad lang jare bahasa saiki mah. Kenapa kakang ki melarat? Jeleng kakan masuki akeh iki jaluk ning pangeran ki pensi. Bedumel be pegel lakine. Yo meneng ngintil karo kita. Ngintil melu diparakaken ning sumur jam-jam. Barang ning sumur jam-jam nimba masih pengen saiki kang wasanyo ya. Timba bareng timba ning jerone kun udu banyu emas kabeh. Mas kabeh cukup semene. Aning kang. Timba maning. Wah, ngeluh ya. Rong timba emas full penuh. Cukup. Bisa maning kang. Timba maning. Wis telung balen. Wis sekarang wis telung timba emas milik kita milik emas kian. Lamun milik emas kian tak pegat kena kian. Tapi lamun milik karo kita, urip karo kita, insya Allah sampai surga. Nah rabine kan, ya wis kang siji basiki loro dibuang. Nawar nganyang. Barangnya mah pengen. Ora, kari kepengen kabeh dibuang. Ya wis ki siji doang ki. Aja. Hari kepengen kabeh dibuang. Narabi ngedeleng mon mikir ya, iki jelas iku udu wong biasa. Banyu emas. Artinya bukan orang biasa, iki waduh wong cerdas dibuang kabeh akhirnya. Milih lakune balik. Oh ya, Maria, bola primen lah. Artinya di situ, bayangkan walaupun ulama bukan nabi kelasnya, itu wali, bisa seluruh secara logika, apa sih banyu bisa jadi emas? Itu atas kehendak irodat Allah. Harusnya keajaiban itu sebenarnya kita juga sekarang ajaib. Coba lagi nginum kangham kok ajaib, kok banyak mancingnya mendi bis jero mancing dipisah, mancing mana sisa-sisanya dibuang saluran dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Bahkan mungkin satu lagi ya, jangankan itu wali jelas bature kang alek, iki bature gitu. Wong saiki masih urip segina. Lagi anu kan cerita ning kula. Wih, ki keris 3 meter. Oli sedikit terus. Oli meminta kalau saya mau bukan menarik wih, bahasanya gitu. Meminta. Caranya seperti apa? Caranya diambil lemahnya diwiridi. Teka dewek jare kaya iki, kayak bledak yang metu keris dawa 3 meter. Versi endi kok. Jadi alam sebenarnya alam kita ini tipis dengan alam gaib ini. Allah lah yang maha pengatur. Semoga sih kita semua yang ada di sini, ikhlas dalam berzikir. Insya Allah seandainya pahala zikir ini dinampakkan oleh kita, kayaknya kita nyewa tronton gen. Serius. Nyewa tronton genang apa? Genang balik ke gawa pahala zikir. Nanti disimpan di akhirat. Ad-dunya darul amal la jazaa'a fiha. Dunia itu tempat beramal, tidak ada balasan yang nampak seketika itu juga. Wal akhiratu darul jaza la amala. Sedangkan di akhirat itu ada hari pembalasan, bukan hari amal. Tidak mungkin kita beramal di sana. Untung kita masih hidup hari ini. Semoga diberi kesehatan selalu, teruslah beramal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dawan. Rong makolah.